Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia Anggaini, NIM 20053007 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metodologi penelitian untuk memenuhi ujian tengah semester metodologi penelitian saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian. Sebelum masuk ke materi terlebih dahulu, mari kita bahas apa itu penelitian. Penelitian merupakan proses penemuan jawaban yang ilmiah atau masalah yang terjadi melalui pendekatan yang sistematis, logis, kritis, yang terkontrol oleh bukti empiris untuk mencapai kebenaran ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuannya itu ada 4. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif, yang kedua penelitian prediktif, yang ketiga penelitian improvtif, yang keempat penelitian eksplanatif. Yang pertama penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Dalam studi ini, para peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian. Semua kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya. Penelitian deskriptif dapat berkenaan dengan kasus-kasus tertentu atau sesuatu populasi yang cukup luas. Dalam penelitian deskriptif, dapat digunakan pendekatan kuantitatif, pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka-angka, atau pendekatan kualitatif. Penggambaran keadaan secara narasi atau naratif kualitatif. Penelitian deskriptif dapat dilakukan pada saat ini atau dalam kurun waktu yang singkat, tetapi dapat juga dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Titik penelitian yang berlangsung saat ini disebut penelitian deskriptif, sedangkan penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang disebut dengan penelitian longitudinal. Untuk yang kedua, yaitu penelitian prediktif. Penelitian prediktif, studi ini ditujukan untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi atau berlangsung pada saat yang akan datang berdasarkan hasil analisis keadaan saat ini. Titik penelitian deskriptif dilakukan melalui penelitian yang bersifat korelasional dan kecenderungan tren studi. Melalui penelitian korelasional, selain dapat dicari korelasi antara dua atau lebih dari dua variabel, juga dapat dihitung regresinya. Melalui perhitungan regresi ini, baik regresi parsial maupun multipel, dapat diprediksi dampak atau kontribusi dari satu atau lebih dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian prediktif juga dapat dilakukan melalui studi kecenderungan titik dengan melihat perkembangan selama jangka waktu tertentu. Pada saat ini atau saat yang lalu dapat dilihat kecenderungannya pada masa yang akan datang. Titik prediksi tentang jumlah penduduk 5 atau 10 tahun yang akan datang bisa dihitung berdasarkan perkembangan penduduk selama 5 sampai 10 tahun yang lalu. Yang ketiga, penelitian improvtif. Penelitian improvtif ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan, atau pelaksanaan suatu program. Banyak kegiatan atau program dapat pelaksanaan pendidikan, seperti pelaksanaan kurikulum pembelajaran, evaluasi berbagai mata pelajaran, seperti program praktik laboratorium, praktik keterampilan, bimbingan siswa, ekstrakurikuler, pengawasan sekolah, layanan perpustakaan, program pelatihan pimpinan sekolah, dan lain sebagainya. Untuk memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan program atau kegiatan, digunakan penelitian tindakan atau action research. Sedangkan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau menghasilkan program yang standar atau modal digunakan penelitian dalam pengembangan atau research and development. Untuk yang keempat, penelitian eksplanasif. Penelitian eksplanasif ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antara fenomena atau variabel.
Dalam kehidupan kita menghadapi banyak hal, fakta, kegiatan, peristiwa, perkembangan, konflik, dan lain sebagainya. Yang dalam penelitian itu kita sebut dengan variabel. Variabel dalam pendidikan bisa berupa guru mengajar, membimbing, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Pada suatu saat mungkin kita memandang variabel-variabel tersebut tidak mempunyai arti apa-apa, tetapi pada saat lain kita melihatnya sebagai hal yang membingungkan, tidak jelas dan perlu dicari solusinya. Penelitian eksplanasif mencoba mencari kejelasan hubungan antar hal tersebut. Hubungan tersebut bisa berbentuk hubungan korelasional atau saling berhubungan, sumbangan atau kontribusi satu variabel terhadap variabel lainnya, ataupun hubungan sebab. Hubungan-hubungan tersebut dikaji dalam penelitian korelasional dan penelitian eksperimental. Hubungan juga dapat dilihat dari perbedaan yang melatar belakanginya yang dapat diungkap melalui penelitian kausal komparatif. Selanjutnya, kita masuk ke materi, yaitu konsep dasar penelitian, metode ilmiah, dan penelitian, langkah-langkah penelitian. Materi yang pertama yaitu tentang konsep. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Contoh konsep yaitu, misalnya saja sebuah meja. Meja adalah konsep yang merepresentasikan sebuah objek hasil pengamatan yang terbuat dari kayu. Mempunyai 4 kaki sebagai penyangga, sebagai bidang datar yang terkadang terbuat dari kaca, yang semua bahannya bersifat konkret. Adapun contoh lainnya yaitu warna. Warna adalah konsep dari coklat, kuning, merah, biru, ataupun hijau. Yang kedua yaitu konstruk. Konstruk yang dapat diamati dan terukur sebagai hasil dari proses pembatasan konsep. Contohnya saja yaitu kemiskinan adalah konsep. Setelah pengertiannya dibatasi menjadi kondisi penghasilan per bulan di bawah 500.000, sehingga dapat diamati dan diukur, maka kemiskinan disebut dengan konstruk. Yang ketiga yaitu variabel. Variabel adalah sebuah konsep atau konstruk yang karakteristiknya dimiliki diberi nilai numerik. Yang keempat yaitu masalah. Masalah adalah persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntut peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Yang kelima yaitu hipotesis. Hipotesis adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Yang selanjutnya yaitu metode ilmiah. Adapun macam-macam metode penelitian. Yang pertama, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah penelitian untuk menguji apakah variabel-variabel eksperimen efektif atau tidak. Yang kedua, metode verifikasi atau pengujian, yaitu untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan itu tercapai atau sesuai atau cocok dengan harapan atau teori yang sudah berlaku. Yang ketiga yaitu metode deskriptif atau mendeskripsikan, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Yang selanjutnya metode historis atau merekonstruksi, yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Materi selanjutnya yaitu tentang metode ilmiah menurut M9 dan Skumeter 2001 memulai dengan membedakan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang termasuk ke dalam pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan eksperimen dan non-eksperimental. Untuk pendekatan eksperimen terdiri atas eksperimental murni, eksperimental kuasi, dan eksperimental lemah serta
subjek tunggal. Yang pertama, eksperimental murni. Eksperimental murni sesuai dengan namanya merupakan metode eksperimen yang paling mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat eksperimen. Prosedur dan syarat-syarat tersebut terutama berkenaan dengan pengontrolan variabel, kelompok kontrol, pemberian perlakuan, atau manipulasi kegiatan serta pengujian hasil. Dalam eksperimen murni, kecuali variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen. Semua variabel dikontrol atau disamakan karakternya. Selanjutnya yaitu eksperimental kuasi, yaitu metode eksperimen semu pada dasarnya sama dengan eksperimen murni. Bedanya adalah dalam pengontrolan variabel. Pengontrolannya hanya dilakukan terhadap satu variabel saja, yaitu variabel yang dipandang paling dominan. Yang ketiga yaitu eksperimental lemah, yaitu eksperimen yang merupakan metode penelitian yang desain dan perlakuannya seperti eksperimen tetapi tidak ada pengontrolan variabel sama sekali. Yang keempat yaitu eksperimen subjek tunggal. Dalam penelitian kita tidak selalu bisa bekerja dengan berkelompok, baik kelompok individu, kelas, institusi, maupun organisasi. Eksperimen subjek tunggal merupakan eksperimen yang dilakukan terhadap subjek tunggal, titik dalam pelaksanaan eksperimen subjek tunggal. Variasi bentuk eksperimen murni, kuasi, atau lemah berlaku. Selanjutnya, untuk pendekatan non-eksperimen terdiri yaitu dari pendekatan deskriptif, pendekatan komparatif, pendekatan korelasi, pendekatan survei, pendekatan ex post, faktor, dan pendekatan tindakan. Selanjutnya, untuk yang kualitatif terdiri atas interaktif dan non-interaktif. Interaktif meliputi etnografis, historis, fenomenologis, studi kasus, teori dasar, studi kritis. Sedangkan untuk non-interaktif meliputi analisis konsep, analisis kebijakan, dan analisis historis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian atau proses kegiatan ilmiah. Adapun tahapan atau langkah-langkah penelitian yang pertama mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Mengidentifikasi masalah adalah mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Masalah yang dapat dicari melalui panca indera yaitu pengamatan, pendengaran, penglihatan, perasaan, dan penciuman. Permasalahan ada kalau kesenjangan atau gap antara disholen dan dissent, yaitu ada perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan yang ada dengan kenyataan. Masalah berkaitan dengan sesuatu kondisi yang mengancam, mengganggu, menghambat, menyulitkan, yang menunjukkan ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis secara empirik. Yang kelima, melakukan pembahasan. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dalam penelitian. Untuk bagian yang A yaitu ex post factor research. Penelitian ex post factor meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan oleh peneliti. Penelitian hubungan sebab akibat dilakukan terhadap program kegiatan atau kejadian yang telah berlangsung atau telah terjadi. Adanya hubungan sebab akibat didasarkan atas kajian teoritis bahwa sesuatu variabel disebabkan atau dilatar belakangi oleh variabel tertentu atau mengakibatkan variabel tertentu. Umpamanya, pelatihan meningkatkan pengetahuan atau kemampuan para peserta, gizi yang cukup pada waktu ibu hamil menyebabkan bayi sehat. Kooperasi yang sehat dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota-anggotanya. Nah, adapun langkah-langkah untuk penelitian ex post factor yang pertama yaitu perumusan masalah, yang kedua hipotesis, yang ketiga pengelompokan data,
yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisis data, dan yang terakhir yaitu penafsiran hasil. Untuk selanjutnya, jenis-jenis penelitian ex post faktor yaitu penelitian korelasi dan yang kedua penelitian kausal komparatif. Bagian yang B-nya yaitu eksperimen. Menurut Sugiono adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang dikendalikan. Penelitian eksperimental merupakan penelitian yang paling murni kuantitatif. Mengapa dikatakan paling murni? Karena semua prinsip dan kaidah-kaidah penelitian kuantitatif dapat diterapkan pada metode ini. Penelitian eksperimental merupakan penelitian laboratorium, walaupun bisa juga dilakukan di luar laboratorium. Tetapi pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip penelitian laboratorium, terutama dalam pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Metode ini bersifat validation atau menguji. Adapun langkah-langkah untuk metode penelitian eksperimen, yaitu yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, pelaksanaan penelitian, yang ketiga, pengolahan dan analisis data. Adapun jenis desain eksperimen, yang pertama yaitu desain pra-eksperimen, yang kedua, true experimental design, yang ketiga, factorial design, yang keempat, quasi-experimental design. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang akan diselidiki karakteristik dan ciri-cirinya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari unit-unit yang ada dalam populasi yang ciri dan karakteristiknya benar-benar diselidiki. Cara pengambilan sampel. Yang pertama, teknik pengambilan sampel, probability sampling. Probability sampling adalah jenis dalam teknik sampling yang melakukan pengambilan sampel dengan random atau secara acak. Metode pengambilan sampel ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau probability atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Adapun yang termasuk ke dalam teknik pengambilan sampel probability sampling, yaitu yang pertama, simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Jenis teknik pengambilan sampel probability sampel yang pertama adalah dengan cara sederhana dan acak, seperti melakukan pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan yang acak. Adapun kelebihan dari teknik ini yaitu mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu, serta peneliti dapat mengetahui adanya kesalahan baku atau standar error yang ada pada penelitian. Selanjutnya yaitu systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematik. Yaitu pengambilan sampel, dengan teknik ini menetapkan sampel awal secara acak. Lalu sampel selanjutnya dapat dipilih secara sistematis berdasarkan pada pola tertentu. Pola umum dari teknik ini ialah dengan cara mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil oleh peneliti. Selanjutnya yaitu stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berstrata. Teknik pengambilan sampel ini acak berstrata dilakukan dengan penentuan sampel penelitian yang mengelompokkan anggota-anggota populasi dalam kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat rendah, sedang, hingga tinggi. Selanjutnya, cluster random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dapat menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Dengan teknik ini, subjek dari penelitian akan dikelompokkan sesuai dengan area atau tempat domisili anggota populasi. Yang kedua, teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Teknik non-probability adalah kebalikan dari teknik probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur maupun anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Yang termasuk ke teknik pengambilan sampel
non-probability sampling, yaitu yang pertama, purposive sampling. Merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti tentang sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, serta dianggap mampu mewakili semua populasi atau bersifat representatif. Yang kedua yaitu snowball sampling. Snowball sampling atau biasa dikenal pula dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel sesuai dengan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Selanjutnya, accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel accidental sampling dapat menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Penelitian mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemukan pada saat itu. Selanjutnya yaitu kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara menentukan kuota atau jumlah dari sampel peneliti lebih dulu. Prinsip dari penentuannya sama dengan accidental sampling. Akan tetapi, peneliti perlu menentukan lebih dulu jumlah sampel yang akan ditelitinya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang pengembangan instrumen tes dan non-tes. Adapun langkah-langkah penyusunan dan pengembangan instrumen, yang pertama yaitu berdasarkan sintetis dari teori-teori yang dikaji tentang suatu konsep dari variabel yang hendak diukur. Kemudian, dirumuskan konstruk dari variabel tersebut. Konstruk para variabel adalah bangun pengertian dari suatu konsep yang dirumuskan oleh peneliti. Selanjutnya, berdasarkan konstruk tersebut, dikembangkan dimensi dan indikator variabel yang sesungguhnya telah tertuang secara eksplisit pada rumusan konstruk variabel pada langkah pertama. Langkah selanjutnya, membuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang memuat dimensi indikator nomor, butir, dan jumlah butir untuk setiap dimensi dan indikator. Selanjutnya, menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari satu kutub ke kutub lain yang berlawanan, misalnya dari rendah ke tinggi, dari negatif ke positif, dari otoriter ke demokratik, dari dependen ke independen, dan sebagainya. Selanjutnya, menulis butir-butir instrumen yang dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Biasanya, butir instrumen yang dibuat terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok butir positif dan kelompok butir negatif. Butir positif adalah pernyataan mengenai ciri atau keadaan, sikap, atau persepsi yang positif atau mendekat ke kutub positif. Sedangkan butir negatif adalah pernyataan mengenai ciri atau keadaan, persepsi atau sikap negatif, atau mendekati ke kutub negatif. Selanjutnya, butir-butir yang telah ditulis merupakan konsep instrumen yang harus melalui proses validasi, baik validasi teoritik maupun validasi empirik. Selanjutnya, tahap validasi pertama ditempuh adalah validasi teoritik, yaitu melalui pemeriksaan pakar atau melalui panel yang pada dasarnya menelaah seberapa jauh dimensi indikator, merupakan jabaran yang tepat dari konstruk. Seberapa jauh indikator merupakan jabaran yang tepat dari dimensi, dan seberapa jauh butir-butir instrumen yang dibuat secara tepat dapat mengukur indikator. Selanjutnya adalah merevisi atau perbaikan berdasarkan saran dan pakar atau berdasarkan hasil panel. Setelah konsep instrumen dianggap valid secara teoritik atau secara konseptual, dilakukan pengadaan instrumen secara terbatas untuk keperluan uji coba. Selanjutnya, uji coba instrumen di lapangan merupakan bagian dari proses validasi empirik. Melalui uji coba tersebut, instrumen diberikan kepada sejumlah responden sebagai sampel uji coba yang mempunyai karakteristik sama atau relevan dengan karakteristik populasi penelitian. Jawaban atau respon dari sampel uji coba merupakan data empiris yang akan dianalisis untuk menguji validasi empiris atau validasi kriteria dan instrumen yang dikembangkan. Selanjutnya, pengujian validasi dilakukan dengan menggunakan kriteria baik kriteria internal maupun kriteria eksternal.
Kriteria internal adalah instrumen itu sendiri sebagai suatu kesatuan yang dijadikan kriteria. Sedangkan kriteria eksternal adalah instrumen atau hasil ukur tertentu di luar instrumen yang dijadikan sebagai kriteria. Selanjutnya, untuk kriteria internal atau validasi internal, berdasarkan hasil analisis butir, maka butir-butir yang tidak valid dikeluarkan atau diperbaiki untuk uji coba. Sedangkan butir-butir yang valid dirakit kembali menjadi sebuah perangkat instrumen untuk melihat kembali validitas kontennya berdasarkan kisi-kisi. Jika secara konten butir-butir yang valid tersebut dianggap valid atau memenuhi syarat, maka perangkat instrumen yang terakhir ini menjadi instrumental final yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Adapun jenis-jenis instrumen, yang pertama instrumen tes, yaitu rangkaian pertanyaan atau latihan serta alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Yang kedua, instrumen non-test, contohnya saja seperti wawancara, metode dan teknik penyediaan data meliputi yaitu metode simak, metode cakap, dokumentasi, observasi, dan angket. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pengumpulan dan analisis data, korelasi, regresi, chi kuadrat, dan ANOVA. Untuk materi yang pertama yaitu korelasi. Korelasi adalah analisis korelasi dengan menggunakan uji koefisien korelasi, dimaksudkan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel X dan Y. Mencari koefisien korelasi antara variabel X dan Y dengan menggunakan rumus korelasi produk momen, di mana Rxy sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dalam kurung sigma Y per akar dari N dalam kurung sigma X dikurang X1 dikuadratkan dikali N dalam kurung sigma Y pangkat 2 dikurang Y dalam kurung kuadrat, di mana Rxy adalah koefisien korelasi, sigma X adalah variabel X, sigma Y adalah variabel Y, dan N adalah banyaknya responden. Dan materi yang kedua yaitu regresi. Regresi adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dengan satu dependen independen. Dalam analisis regresi, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Untuk rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah Y, di mana Y adalah variabel dependen atau variabel terikat, X adalah variabel independen atau variabel bebas, A adalah konstanta, nilai dari Y apabila X sama dengan 0. B adalah koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Yang E adalah residual atau error. Yang ketiga yaitu uji chi kuadrat. Uji non-parametrik yang sering digunakan dalam penelitian. Prinsip kerjanya dengan membandingkan dua variabel yang skala datanya adalah nominal. Digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel nominal, kemudian mengukur kekuatan hubungan antara variabel yang dimaksud. Uji chi bisa dilakukan hanya pada sampel berukuran besar, di mana X kuadrat sama dengan sigma FO dikurang FE per FE, di mana C sama dengan harga chi kuadrat yang dicari, FO adalah frekuensi yang ada, frekuensi observasi, FA adalah frekuensi yang diharapkan. Yang keempat adalah ANOVA. Uji ANOVA adalah bentuk khusus dari analisis statistik yang banyak digunakan dalam penelitian eksperimen. Metode analisis ini dikembangkan oleh R.A. Fisher. Uji ANOVA juga adalah bentuk uji hipotesis statistik, di mana kita mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik diferentif. Untuk menentukan H0 atau HA yang diterima, maka ketentuan yang harus diikuti adalah bila F hitung sama dan atau lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka
H0 ditolak, dan HA diterima. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.